Dilema antara menjaga mental atau hubungan. Ini hanyalah kesimpulan dari beberapa referensi yang aku baca. Menjaga mental atau hubungan sesama ini sebenarnya berjalan beriringan dan saling melengkapi, karena keduanya adalah ibadah. Tapi, aku akan mengatakan bahwa menjaga mental itu prioritas utama di atas hubungan sesama. Kenapa? Karena hubungan tidak akan berjalan dengan baik jika diri kita sendiri nggak baik-baik aja. Hubungan yang aku maksud di sini adalah interaksi. Baik itu dengan teman, keluarga, tetangga, atau siapapun. Karena sebagai makhluk hidup, kita tak akan pernah luput dari namanya interaksi. Bahkan jika kamu introvert sekalipun. Jangankan kita manusia, hewan pun juga tidak luput dari interaksi dengan cara mereka sendiri. Dalam menghadapi dilema antara menjaga kesehatan mental dan menjaga hubungan, di sini aku akan memberikan tinjauan objektif dari perspektif psikologi dan Islam. Pertama, perspektif psikologi. Psikologi memandang kesehatan mental sebagai prioritas utama karena individu tidak bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain jika dirinya sendiri hancur. Yang pertama, dengan memberikan batasan. Menjaga hubungan bukan berarti membiarkan diri dieksploitasi atau disakiti. Memberikan batasan bukanlah bentuk memutuskan silaturahmi, melainkan cara membuat interaksi tetap sehat. Di sini, kita cukup jaga jarak aja, dengan mengurangi interaksi dari biasanya, berbicara dan berinteraksi seperlunya. Kalau nggak penting-penting amat, mending diam, jangan mendekat, dan jangan cari perkara. Yang kedua, kesehatan mental. Jika interaksi dengan seseorang menyebabkan trauma atau tekanan yang melumpuhkan, psikologi menyarankan untuk melakukan distancing, menjaga jarak, atau bahkan cut off sementara jika hubungan tersebut bersifat toksik, pelecehan, manipulasi, atau ancaman kekerasan. Anda tidak bisa menyembuhkan luka di tempat yang terus-menerus melukai Anda. Kalau menurut aku, manipulasi itu lebih kejam daripada fisik. Kenapa? Karena yang diserang itu inti kehidupan seseorang, otak dan pikiran. Apalagi kalau itu tekanan manipulasi dari otoritas tertinggi yang gak bisa dibantah. Mungkin bakal ada yang bilang gini, lah itu mah, kamu aja yang lemah, gak usah dipikirin, makin dipikirin makin susah. Kalau lu bisa mengendalikan pikiran lu, aman aja hidup lu. Lu sih overthinking. Oh, enggak bro, lu gak bisa menyamakan posisi lu dengan orang lain karena lu gak ngerasain apa yang orang itu rasakan. Karena lu bukan dia. Lu gak tahu seberapa dalam bentuk tekanan yang dia dapatkan. Berapa tajam dan keras manipulasi yang dia dapatkan. Setiap orang itu memiliki kadar kesulitan mereka masing-masing. Bisa saja hal yang ringan bagi kita itu sangat berat bagi orang lain. Begitupun sebaliknya. Setiap orang itu memiliki lingkungan, tempat tumbuh, dan berkembang yang berbeda. Setiap orang memiliki kadar interaksi yang berbeda dan pola asuh yang berbeda. Jadi, jangan ngejudge orang sesuai kehidupan lu. Ya mungkin lu kuat, tapi nggak tahu dengan orang lain, karena kita nggak tahu gimana kisah hidupnya. Kedua, perspektif Islam. Islam memang menekankan hablum minannas. Namun, Islam adalah agama yang rasional dan tidak menzalimi diri sendiri. Yang pertama dengan prinsip la dororo wa la diroro. Kaidah fikih yang sangat terkenal. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jika sebuah hubungan dengan seseorang justru merusak agama, kesehatan jiwa, atau martabat Anda, maka menjaga jarak adalah bentuk perlindungan diri yang dibenarkan. Interaksi atau hubungan yang toksik itu memiliki efek yang cukup luas. Jika dilanjutkan terus-menerus, bisa berdampak pada diri sendiri, agama, atau negara. Maksudnya gimana? Misal, lu tertekan, depresi, stres yang berkelanjutan, dan lu malah ngotot, yang ujung-ujungnya bikin lu gila. Pertama, merugikan diri sendiri. Yang seharusnya lu sehat, aman-aman aja, malah jadi gila. Kan gak lucu kan? Gak lucu banget. Kedua, agama. Padahal Islam itu mudah, tapi kita sendiri yang mempersulitnya, sehingga penilaian orang lain pada kita bisa ngaruh ke agama karena salah kita sendiri. Secara tidak langsung, kita memberikan cap buruk pada agama kita karena kebodohan kita sendiri. Yang ketiga, negara. Makin banyaknya orang gila, makin terkenalnya Indonesia dengan label orang gila yang bertebaran di mana-mana. Memalukan bukan? Kedua, haram mendiamkan lebih dari 3 hari. Larangan mendiamkan lebih dari 3 hari ini dalam Islam berlaku untuk konteks perselisihan duniawi atau ketersinggungan personal.
Jika seseorang mendiamkan saudaranya karena alasan keamanan diri atau mencegah kemudaratan yang lebih besar seperti menghindari orang yang saling menyakiti, menzalimi secara verbal atau fisik, maka ini tidak termasuk dalam larangan tersebut. Nah, ini awalnya aku bingung. Di sini dikatakan hanya dalam konteks duniawi dan personal. Dizalimi secara fisik atau verbal itu bukannya masalah personal kan? Ternyata begini penjelasannya. Ketersinggungan personal yang dimaksud dalam larangan tersebut adalah konflik kecil yang dilandasi oleh ego, gengsi, beda pendapat, salah paham sepele, atau urusan harta duniawi yang tidak melibatkan unsur kezaliman berat. Contohnya, tersinggung karena ucapan teman, rebutan barang, atau tidak saling sapa karena masalah sepele. Ini yang dilarang, mendiamkan sesama lebih dari 3 hari. Jadi, dari sekian penjelasan terbelit di atas, kesimpulannya apa? Dan mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah ketenangan batin. Itu lebih penting. Menjaga hubungan, hablum minanas, tidak bernilai ibadah jika dilakukan dengan mengorbankan diri sendiri, sehingga menyebabkan penyakit mental atau trauma berkepanjangan. Islam menghargai jiwa manusia. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Dengan cara tetap berdoa. Jika Anda harus menjaga jarak demi kewarasan, tetaplah mendoakan kebaikan bagi mereka dari jauh. Ini menggugurkan kewajiban hablum minannas tanpa harus membiarkan diri Anda tersiksa. Lalu, membatasi interaksi. Bukan berarti memutuskan total, kecuali darurat. Tapi membatasi frekuensi dan interaksi agar Anda tetap memiliki kontrol atas ketenangan batin Anda. Yang terakhir, evaluasi niat. Jika Anda menjauh karena sombong, itu salah. Jika Anda menjauh karena ingin menyelamatkan diri dari kerusakan mental, itu adalah bentuk ikhtiar, usaha untuk menjadi manusia yang lebih sehat. Anda tidak bisa menuangkan air dalam gelas yang kosong. Rawatlah diri Anda terlebih dahulu agar Anda mampu menjalankan fungsi sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain di masa depan ataupun bermanfaat untuk diri sendiri. Sampai di sini dulu untuk pembahasan menjaga mental atau menjaga hubungan sesama. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Share video ini jika layak di-share, walaupun agak terbelit. Aku bukan psikolog, aku bukan ahli agama, aku cuma mengemukakan pendapat dari perspektif aku sendiri atas apa yang aku lihat di lingkungan sekitar.